Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Cecep Anwar MAG beserta Bapak Muhammad Farhan Mubarok SPDI MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah materi Al-Quran di MA dan SMA. Serta yang saya banggakan teman-teman El-Mumtazi PAI 3E. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak yang terpuji, baik kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aini, nomor induk mahasiswa 119-2020-179, absen nomor 5, kelas PAI 3E. Dan kita mulai presentasi dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tentunya dalam hidup di dunia ini saling berpasangan. Ada siang dan malam, bulan dan bintang, begitupun dengan makhluk hidup lainnya. Apalagi salah satunya makhluk yang memiliki keistimewaan berupa akal, yaitu manusia. Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan serta tidak dapat hidup sendiri, baik dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya atau kebutuhan rohaninya. Dan pada zaman yang modern seperti saat ini, kita seringkali menemukan permasalahan yang sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menghindari diri dari perbuatan yang merugikan, yaitu salah satunya perbuatan zina. Nah, begitu sangat jelas dengan ayat-ayatnya yang melarang untuk mendekati zina. Padahal agama Islam telah mengajarkan kepada kita umatnya dengan berbagai macam petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Apa yang dilarang, diharamkan, pastinya terdapat berbagai hikmah yang akan didapatkan. Dan tidak hanya itu saja, hikmah yang akan kita dapatkan, melainkan bahwa agama Islam juga merupakan sebuah agama yang sempurna, karena di dalamnya tidak hanya menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Maka dari itu, saya akan mempresentasikan salah satu ayat ya secara sederhana tentang larangan mendekati zina yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu selanjutnya kita bedah dalam hukum ilmu tajwidnya yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama ada pada lafaz wala la, yaitu terdapat hukum mad asli atau mad tabi'i. Mengapa? Karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengan panjang 2 harokat. Jadi wala, 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 wala. Nah, selanjutnya ada pada lafaz taqrabu, yaitu di qafnya
hukumnya qalqalah sugro. Mengapa? Karena huruf qalqalah qaf disukun dan posisinya berada di tengah kalimat. Nah, cara membacanya adalah dipantulkan secara ringan. Tok, 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 robu, tok, robu, tok, robu. Masih berada di lafaz tok, robu. Di huruf ro-nya itu ada hukum tajwid tafhim. Mengapa? Karena ada huruf ro berharokat fathah. Nah, cara membacanya dibaca tebal, yaitu takrobu, takrobu. Jadi seluruh tenggorokan ro, 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 takrobu. Lalu berlanjut pada huruf al-lazi. Di sini terdapat hukum alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah zai. Nah, cara membacanya idgham masuk ke huruf zai. Berlanjut di lafaz na, itu ada mad jaiz munfasil. Mengapa? Karena mad bertemu hamzah di lain kata. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya 2, 4, atau 5 harokat. Nah. Lalu selanjutnya ada di lafaz innahu. Nah, di situ ada hukum gunnah pada huruf nunnya. Nah, karena mengapa gunnah? Karena huruf nun berharokat tasdid. Jadi hukumnya gunnah. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengan didengungkan ya. Innahu, innahu, innahu. Jadi ada penekanan sedikit dengan berdengung. Innahu, innahu. Ditahannya sampai 3 harokat. Innahu, innahu, innahu. Lalu masih berada di lafaz innahu, tetapi hukumnya pada lafaz huruf ha, ini hukumnya mad silah qasiroh. Mengapa? Karena domirhu didahului oleh huruf berharokat dan setelahnya tidak bertemu huruf hamzah. Yang selanjutnya ada di lafaz kana, kana, di ka ya, di huruf kafnya. Nah, hukumnya adalah mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf kaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Ka tuh di huruf fa-nya hukumnya mad asli atau mad tabi'i. Nah, karena huruf fa berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Nah, cara membacanya 2 harokat. Lalu ada di lafaz fahisha, yaitu diantaranya ya ada hukum idgham biguna. Nah, karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu dan tidak dalam satu kalimat atau kata. Nah, cara membacanya masuk dengan dengung dan ditahan sampai sekitar 3 harokat. Berlanjut di lafaz wasa'a di huruf a-nya, yaitu mad wajib mutasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, cara membacanya dibaca panjang yaitu 5 harokat. Jadi wasa'a sabila, wasa'a sabila. Lanjut ada di sabila. Ini mad asli atau mad tabi'i ya, karena huruf ba berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, atau tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Nah, lanjut berada di sabila, yaitu di alif lamnya itu ada hukum mad iwad. Nah, mengapa? Karena lam alif berharokat fathah tanwin dan diwaqaf. Cara membacanya adalah membacanya tanwin dihilangkan, panjangnya 2 harokat. Jadi wasasabila. Nah, selanjutnya
ada asbabun nuzul dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 ini, yaitu dari berbagai sumber yang saya temukan, khususnya pada tafsir Ibnu Katsir, bahwa asbabun nuzul turunnya surat Al-Quran Al-Isra ayat 32 ini adalah pada waktu seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk berzina. Sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya. Maka kemudian turunlah ayat tersebut. Dalam analisis isi kandungan ayatnya, secara tegas Allah melarang untuk mendekati zina. Nah, karena itu sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab, serta mengakibatkan kekacauan di kalangan masyarakat. Menurut pandangan Islam pun, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan buruk. Yang dapat saya simpulkan oleh karena itu, dengan adanya Al-Quran tidak hanya selintas dibaca saja, akan tetapi kita pun perlu memahami isi kandungannya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan adanya Quran surat Al-Isra ayat 32 ini, semoga kita terhindar dari perbuatan zina, pergaulan bebas, pacaran, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.